Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami, kelompok 5 dari mata kuliah Ekonometrika 1. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk menyelidiki pengaruh pendapatan terhadap konsumsi, serta mengukur sejauh mana pendapatan mampu menjelaskan perubahan konsumsi masyarakat. Dengan memanfaatkan data yang telah kami kumpulkan dan diolah menggunakan SPSS, kami berharap hasilnya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara pendapatan dan konsumsi sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Baik, persamaan regresi berdasarkan hasil analisis regresi yang kami lakukan diperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 267.331 tambah 1.414C. Artinya, ketika pendapatan bernilai 0, konsumsi dasar masyarakat masih tetap sebesar 267,331 satuan. Nilai ini menggambarkan bahwa meskipun seseorang belum memiliki pendapatan, tetap ada konsumsi minimum yang dilakukan, misalnya untuk kebutuhan pokok. Sementara itu, koefisien 1414 menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 satuan akan meningkatkan konsumsi sebesar 1414 satuan. Dengan demikian, hubungan antara pendapatan dan konsumsi bersifat positif. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka konsumsi juga meningkat. Selanjutnya, kami memperoleh nilai R² sebesar 0,998. Nilai ini menunjukkan bahwa 99,8% variasi konsumsi dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, sedangkan sisanya yaitu 0,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti harga barang, preferensi, atau kondisi ekonomi makro. Nilai R² yang hampir mendekati 1 ini menandakan bahwa model regresi yang kami gunakan sangat kuat dan dapat dipercaya, karena pendapatan benar-benar memiliki peran dominan dalam menentukan tingkat konsumsi. Berikutnya adalah hasil uji F yang digunakan untuk melihat apakah model regresi ini secara keseluruhan signifikan atau tidak. Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 6.766,205 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang kami bangun layak digunakan, dan variabel pendapatan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap konsumsi. Dengan kata lain, pendapatan memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian, kami juga melakukan uji T untuk melihat pengaruh pendapatan secara individu terhadap konsumsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai T hitung sebesar 82,257 dengan SIG sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi. Artinya, jika pendapatan meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi Keynes yang menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga sangat bergantung pada tingkat pendapatan yang diterima. Jadi, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan dengan menggunakan SPSS, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan dan konsumsi. Lalu yang kedua, 99,8% perubahan konsumsi dijelaskan oleh pendapatan, yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Lalu yang ketiga, model regresi yang kami bangun valid, layak untuk digunakan, dan mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai hubungan ekonomi antara pendapatan dan konsumsi. Secara sederhana, semakin besar pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi yang dilakukan. Hal ini juga menggambarkan bahwa peningkatan pendapatan dapat menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!